Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki potensi luhur untuk mencapai pencerahan. Ternyata, tanpa kita sadari, di balik kesibukan dan rutinitas sehari-hari, tersembunyi lapisan kesadaran yang menyimpan benih Buddha, sebuah kekuatan batin yang menunggu untuk ditemukan. Bayangkan, di setiap momen hidup terdapat peluang untuk menggali dan mengasah potensi tersebut, membuka pintu menuju pengalaman yang mendalam dan transformasi batin yang tak terduga. Bayangkan sejenak, jika kita mampu menguak tabir rahasia yang selama ini tersembunyi dalam diri kita, sehingga kita bisa menemukan kualitas-kualitas luhur yang telah lama terpendam. Kualitas seperti cinta kasih, welas asih, rasa simpati, kemurahan hati, kesabaran, kemoralan, semangat serta ketekunan, dan kebijaksanaan bukanlah sekadar nilai abstrak, melainkan kunci untuk meraih pencerahan. Dalam video ini, Raki Tua akan membawamu menyelami setiap aspek tersebut, mengungkap bagaimana setiap kualitas berperan dalam membuka cakrawala kehidupan yang lebih bermakna dan menyinari perjalanan spiritual. Dalam perjalanan mengenal benih Buddha, setiap tantangan dan pencapaian kecil akan menjadi guru yang mengarahkan kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Melalui pengembangan kualitas-kualitas luhur tersebut, kita tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga kemampuan untuk membawa kebaikan bagi sesama. Mari ikuti rangkaian pemaparan mendalam ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, kunci kedamaian dan pencerahan. Cinta kasih dan welas asih adalah inti dari ajaran Buddha, yang menuntun setiap individu untuk memahami dan merasakan keterhubungan dengan semua makhluk. Dalam tradisi Buddha, kualitas ini bukan hanya sekadar perasaan hangat, tetapi merupakan landasan untuk mengembangkan hati yang murni dan bebas dari kebencian. Melalui praktik meditasi cinta kasih, atau metta bhavana, kita belajar untuk menyebarkan kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, teman, bahkan kepada mereka yang kita anggap sulit untuk dicintai, sehingga membangun jembatan pengertian yang mendalam di antara semua makhluk. Mencintai tanpa syarat berarti melepaskan segala penilaian dan prasangka yang mengaburkan pandangan kita terhadap sesama. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih tanpa syarat menjadi sarana untuk menghapus ego dan membuka hati, sehingga kita dapat melihat kebaikan dan potensi pencerahan dalam setiap individu. Praktik ini mengajarkan kita untuk mengubah rasa sakit dan kemarahan menjadi energi yang membawa kedamaian dan pemahaman, sehingga setiap interaksi menjadi kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Welas asih dalam konteks Buddhis juga mencakup kesadaran akan penderitaan yang dialami oleh makhluk lain dan keinginan tulus untuk meringankannya. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan yang didasari oleh belas kasihan akan menghasilkan karma positif yang berdampak pada kehidupan kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan menyadari bahwa penderitaan itu bersifat universal, kita diajak untuk tidak hanya merasa simpati, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan kebaikan di dunia. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penerapan cinta kasih dan welas asih menuntut kita untuk terus-menerus melatih pikiran dan hati agar senantiasa terbuka. Meditasi dan perenungan atas ajaran Buddha mengarahkan kita untuk menanggapi setiap situasi dengan kelembutan dan pengertian, mengingatkan bahwa setiap individu adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi konflik dan penderitaan, tetapi juga membantu membentuk masyarakat yang harmonis dan penuh empati. Ketika kita mengembangkan cinta kasih dan welas asih, benih Buddha yang tersembunyi dalam diri kita mulai tumbuh dan berbunga. Dengan hati yang dipenuhi kasih tanpa batas, kita mampu menembus ilusi dan keterbatasan ego, sehingga mencapai pencerahan yang sejati. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa melalui kekuatan cinta dan belas kasihan, setiap langkah hidup dapat menjadi perjalanan menuju transformasi batin dan kebijaksanaan yang mendalam, membawa kita lebih dekat kepada kedamaian yang abadi. Kedua, jembatan hati menuju kedamaian dan pencerahan. Rasa simpati bukan sekadar perasaan emosional, melainkan merupakan fondasi untuk memahami penderitaan yang ada di sekitar kita. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup mengalami dukkha, suatu bentuk penderitaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi.
Dengan menyadari kenyataan ini, kita diajak untuk merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah milik kita sendiri, membuka jalan bagi transformasi batin melalui empati yang mendalam. Melalui rasa simpati, kita belajar untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Setiap pengalaman penderitaan yang dialami sesama adalah cermin dari keterbatasan dan ketidaksempurnaan kehidupan duniawi. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kita mengakui bahwa penderitaan itu bersifat universal dan tidak memilih siapapun. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk tidak merasa terpisah, tetapi justru saling terhubung dalam setiap helaan napas dan langkah hidup. Dalam praktik sehari-hari, rasa simpati mendorong kita untuk tidak hanya memahami penderitaan secara intelektual, tetapi juga untuk mengambil tindakan nyata. Sejalan dengan prinsip karuna atau belas kasih yang kita bahas sebelumnya, rasa simpati memotivasi kita untuk meringankan beban orang lain melalui perbuatan yang tulus dan penuh keikhlasan. Tindakan semacam ini bukan hanya wujud dari kepedulian, tetapi juga cara kita berkontribusi terhadap terciptanya keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Bayangkan sebuah taman yang dipenuhi oleh aneka bunga, masing-masing mekar dengan keindahan dan keunikannya. Di tengah taman itu, terdapat sebuah bunga yang layu karena kekurangan air. Seorang tukang kebun, yang memiliki hati penuh simpati, tidak tinggal diam melihat kondisi bunga tersebut. Dengan sigap, ia menyiram dan merawat bunga itu seolah-olah bunga tersebut adalah miliknya sendiri. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana rasa simpati menggerakkan kita untuk merespons penderitaan dengan tindakan yang memperbaiki, mengembalikan keseimbangan dan keindahan yang sempat hilang. Perumpamaan tersebut mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengurangi penderitaan. Rasa simpati tidak hanya membuat kita merasa iba, tetapi juga menyadarkan kita untuk bertindak, menghapuskan ilusi keterpisahan, dan menyatukan hati dalam kebaikan. Dalam ajaran Buddha, tindakan yang dilandasi simpati adalah jalan menuju pencerahan, karena melalui tindakan itulah kita belajar mengatasi ego dan mengembangkan kasih yang tak bersyarat. Rasa simpati adalah jembatan yang menghubungkan pemahaman batin dengan tindakan nyata. Dengan merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah milik kita, kita mengaktualisasikan nilai-nilai Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sikap simpati yang mendalam, kita tidak hanya membantu meringankan beban sesama, tetapi juga menanam benih-benih kedamaian dan pencerahan, yang pada gilirannya akan mekar menjadi keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Ketiga, jalan kecil menuju kebahagiaan dan pencerahan. Kemurahan hati, atau yang dikenal sebagai dana dalam ajaran Buddha, merupakan salah satu latihan utama untuk mencapai pencerahan. Dalam konteks ini, kedermawanan tidak hanya diukur dari besarnya harta yang diberikan, melainkan juga dari ketulusan hati dalam membagikan waktu, pengetahuan, dan perhatian. Dengan memberi secara ikhlas, kita mengikis akar ego dan menumbuhkan sikap syukur yang mendalam, mengingatkan kita bahwa setiap pemberian merupakan wujud pengakuan atas karunia kehidupan. Ajaran Buddha menekankan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukanlah semata milik pribadi, melainkan amanah untuk dimanfaatkan demi kebaikan bersama. Ketika kita membuka hati untuk berbagi, entah itu dengan memberikan nasihat bijak kepada sesama, meluangkan waktu mendengarkan cerita, atau sekadar memberikan senyuman, kita turut berkontribusi menciptakan harmoni dan kebahagiaan di sekitar kita. Praktik ini, yang disebut dengan paramita dana, melahirkan ikatan batin yang menghubungkan seluruh makhluk dalam satu lingkaran kasih dan saling pengertian. Kisah seorang biksu yang hidup sederhana, namun selalu bersedia berbagi apa yang ia miliki, seringkali menjadi inspirasi dalam tradisi Buddhis. Meski tak memiliki harta yang melimpah, beliau mengajari para muridnya bahwa kekayaan sejati terletak pada kebesaran hati untuk membantu orang lain. Setiap kali ia menyambut tamu dengan kehangatan dan memberikan petuah bijak, ia tidak hanya meringankan beban penderitaan orang lain, tetapi juga memupuk benih spiritual dalam dirinya sendiri.
Perumpamaan ini mengajarkan bahwa dalam setiap tindakan kedermawanan terdapat kekuatan untuk menyembuhkan luka batin dan menumbuhkan harapan baru. Lebih dari sekadar tindakan sosial, kemurahan hati adalah cara untuk melepaskan diri dari belenggu keserakahan dan keegoisan. Dalam meditasi dan renungan, para praktisi Buddha diajak untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang mengalir dari diri mereka merupakan ekspresi dari cinta kasih yang murni. Dengan demikian, setiap kali kita berbagi, kita sedang melatih pikiran untuk lebih rendah hati dan mengasah kemampuan melihat keindahan dalam setiap momen kehidupan. Tindakan sederhana seperti memberikan pertolongan atau berbagi ilmu pun memiliki dampak yang jauh melampaui nilai materi. Kedermawanan adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan semangat universal dalam ajaran Buddha. Dengan membagikan apa yang kita miliki, kita menumbuhkan rasa saling menghargai dan mengurangi penderitaan yang ada di dunia ini. Setiap langkah kedermawanan merupakan jalan menuju pencerahan, karena melalui tindakan berbagi kita belajar melepaskan diri dari ilusi pemisahan dan menyatu dengan kebenaran bahwa kita semua adalah satu dalam kasih dan kebaikan. Marilah kita terus membuka hati, membagikan kehangatan dan kebijaksanaan, serta menyebarkan benih-benih kebaikan yang mampu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih damai dan penuh harapan. Keempat, pilar pencerahan dalam setiap tantangan. Kesabaran adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk mengelola emosi dan menerima setiap peristiwa hidup dengan ketenangan. Dalam perjalanan spiritual, kesabaran bukanlah tentang menahan diri dalam keheningan pasif, melainkan tentang membuka hati dan pikiran untuk memahami setiap cobaan sebagai bagian dari proses pertumbuhan batin. Hal ini merupakan cerminan dari benih kebudayaan yang tersembunyi dalam diri setiap individu, menunggu untuk tumbuh melalui latihan dan pengalaman hidup yang penuh makna. Dalam tradisi Buddhis, kesabaran seringkali disebut sebagai salah satu paramita atau kesempurnaan yang harus dikembangkan untuk mencapai pencerahan. Melalui latihan kesabaran, kita belajar untuk melihat rintangan dan tantangan sebagai kesempatan untuk mengasah kualitas batin kita, memperkuat tekad, serta membersihkan jiwa dari kemarahan dan kebencian. Dengan demikian, setiap pengalaman pahit menjadi guru yang mengajarkan kita nilai-nilai keikhlasan dan ketabahan, sekaligus membuka jalan bagi tumbuhnya benih kebudayaan. Bayangkanlah sebuah benih kecil yang ditanam di dalam tanah yang subur. Benih itu tidak langsung tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang, melainkan melalui proses bertahap yang penuh dengan perawatan, waktu, dan kesabaran. Demikian pula dengan benih kebudayaan dalam diri kita, yang hanya akan mekar ketika kita sanggup bersabar dan terus berlatih menghadapi setiap tantangan. Setiap rintangan yang dihadapi dengan lapang dada akan memberikan nutrisi bagi benih tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan spiritual yang kuat dan nyata. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk mengubah pandangan atas kehidupan, di mana setiap situasi baik atau buruk dianggap sebagai bagian dari perjalanan pembelajaran. Dalam setiap cobaan, terdapat kesempatan untuk menumbuhkan kualitas batin yang mendalam. Dengan mengelola emosi secara bijaksana dan menerima setiap keadaan dengan kesadaran penuh, kita mulai menyadari bahwa penderitaan dan kebahagiaan adalah dua sisi dari satu koin yang sama, dan keduanya berperan penting dalam menguatkan benih kebudayaan kita. Latihan kesabaran membawa kita lebih dekat kepada pencerahan dengan mengikis lapisan-lapisan ego yang menghambat pertumbuhan spiritual. Melalui kesabaran, kita belajar untuk menghargai setiap momen sebagai anugerah, memahami bahwa perjalanan menuju kebudayaan membutuhkan waktu, konsistensi, dan pengorbanan batin. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk melatih kesabaran, sehingga benih kebudayaan dalam diri kita tumbuh dan menginspirasi, menyebarkan kedamaian serta kasih sayang kepada seluruh makhluk. Kelima, fondasi menuju pencerahan. Kemoralan merupakan fondasi etika yang tak terpisahkan dalam ajaran Buddha, di mana setiap tindakan dan pikiran yang muncul harus didasari oleh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Dalam konteks pencapaian kebudayaan, kemoralan adalah pijakan pertama yang membuka jalan bagi transformasi batin.
Dengan menjaga laku-laku kita agar selalu bersih dari niat buruk dan tindakan yang merugikan, kita menyucikan diri sehingga benih kebudayaan dalam diri dapat tumbuh dengan subur. Dalam ajaran Buddha, hidup yang bermoral bukanlah sekadar aturan kaku yang mengikat, melainkan suatu cara hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik sila, salah satu bagian dari jalan mulia berunsur 8, yang menekankan pentingnya perilaku etis sebagai landasan untuk mencapai pencerahan. Ketika kita menerapkan prinsip-prinsip moral ini, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Menerapkan kemoralan dalam kehidupan sehari-hari berarti kita belajar untuk mengendalikan pikiran, kata, dan perbuatan agar senantiasa selaras dengan kebenaran dan keadilan. Setiap tindakan yang diwarnai kejujuran dan integritas berperan sebagai pembersih batin, yang membantu kita mengurangi noda-noda negatif seperti keserakahan, kebencian, dan kebohongan. Dengan demikian, perilaku moral menjadi cermin yang memantulkan kebaikan, menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri, serta membuka ruang bagi munculnya kebijaksanaan sejati. Bayangkan sebuah pohon besar yang tumbuh megah dengan akar yang tertanam kuat di dalam tanah. Akar tersebut melambangkan kemoralan yang kokoh, sedangkan dahan dan daunnya adalah manifestasi dari pencerahan dan kebijaksanaan yang tumbuh dari dasar etika yang kuat. Tanpa akar yang dalam, pohon tidak akan mampu bertahan menghadapi badai kehidupan. Begitu pula, tanpa kemoralan yang teguh, perjalanan spiritual kita tidak akan mampu menopang pertumbuhan benih kebudayaan, sehingga pencerahan tetap berada di luar jangkauan. Dengan mengamalkan kemoralan, setiap langkah hidup kita mendekatkan diri pada realisasi kebenaran dan pencerahan. Prinsip etika yang kita junjung tinggi tidak hanya mendorong kita untuk hidup dengan integritas, tetapi juga menginspirasi lingkungan sekitar untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih dan keadilan. Marilah kita terus menumbuhkan nilai-nilai kemoralan dalam setiap tindakan, sehingga benih kebudayaan dalam diri kita dapat tumbuh, mekar, dan membawa perubahan positif bagi dunia, mengantarkan kita menuju kedamaian yang abadi. Keenam, menyalakan api pencerahan dalam diri. Semangat dan ketekunan merupakan dua kekuatan yang sangat penting dalam mengasah benih Buddha yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Buddha, kedua kualitas ini dikenal sebagai bagian dari wirya paramita, yang berarti usaha atau energi batin untuk mencapai pencerahan. Tanpa semangat yang menggelora, kita mungkin akan kehilangan motivasi, dan tanpa ketekunan, tantangan dan rintangan dalam perjalanan spiritual akan menjadi penghalang yang sulit diatasi. Kombinasi keduanya mengajarkan kita bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari proses transformasi menuju kehidupan yang lebih bermakna. Perjalanan spiritual tidak pernah mudah atau instan. Setiap manusia harus menghadapi berbagai cobaan, kesulitan, dan godaan yang menguji tekad serta keinginan untuk terus maju. Semangat memberi kita energi untuk terus mencari pengetahuan dan pengalaman yang dapat menuntun kita lebih dekat kepada pencerahan, sementara ketekunan memastikan bahwa kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan atau kekecewaan. Dalam ajaran Buddha, hal ini mengajarkan kita untuk melihat setiap hambatan sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan menguatkan niat, sehingga setiap perjuangan menjadi ladang untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Perumpamaan yang sering digunakan dalam ajaran Buddha adalah tentang pertumbuhan bambu. Seperti halnya bambu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membentuk akar yang kuat sebelum akhirnya tumbuh tinggi, semangat dan ketekunan menuntun kita melalui proses pembentukan diri yang mendalam. Meskipun pertumbuhan spiritual mungkin tidak langsung terlihat, setiap usaha yang kita lakukan merupakan investasi untuk masa depan batin yang lebih terang. Seiring waktu, dengan terus menumbuhkan semangat dan menerapkan ketekunan, benih Buddha dalam diri kita akan mulai menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, seolah-olah bambu itu akhirnya menembus tanah dan menyapa langit. Dalam konteks ajaran Buddha, semangat dan ketekunan tidak hanya tentang usaha fisik maupun mental, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai luhur. Setiap tindakan yang didorong oleh semangat tulus dan ketekunan
membantu kita membersihkan pikiran dari keegoisan dan kemalasan, serta membuka jalan bagi disiplin batin yang kokoh. Dengan menjalankan prinsip ini, kita belajar untuk terus mengasah pikiran dan hati, sehingga setiap tantangan hidup dapat menjadi guru yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan pencerahan. Dengan semangat yang terus menyala dan ketekunan yang tak pernah padam, kita membangun fondasi kuat untuk perjalanan spiritual kita. Dalam setiap langkah, kita belajar bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari usaha sekali jalan, melainkan akumulasi dari niat baik, latihan yang konsisten, dan keberanian untuk menghadapi rintangan. Ajaran Buddha mengajak kita untuk terus melangkah meski jalan tampak berliku, percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan menghasilkan buah kebijaksanaan yang mendalam. Marilah kita jadikan semangat dan ketekunan sebagai teman setia dalam perjalanan menuju pencerahan, sehingga benih Buddha dalam diri kita dapat tumbuh dan menerangi dunia dengan kasih dan kebijaksanaan. Buah pencerahan dari latihan spiritual. Kebijaksanaan adalah buah yang matang dari semua latihan spiritual yang telah kita lakukan, memancar sebagai puncak dari cinta kasih, simpati, kemurahan hati, kesabaran, kemoralan, semangat, dan ketekunan. Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan, atau prajna, merupakan pencerahan batin yang memungkinkan kita melihat dunia secara utuh, tanpa terdistorsi oleh keinginan, kebencian, atau kebingungan. Kebijaksanaan adalah pengetahuan sejati yang muncul dari pengalaman langsung dan latihan batin, yang membawa kita lebih dekat kepada realitas yang hakiki. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, kita belajar untuk menembus tirai ilusi yang selama ini menyelimuti pikiran kita. Pandangan kita menjadi jernih, seolah-olah kita dapat melihat setiap fenomena tanpa terjebak oleh emosi dan prasangka. Ajaran Buddha menekankan bahwa melalui meditasi dan perenungan, pikiran yang semula penuh dengan kegelapan dapat diterangi, sehingga kita mampu memahami hakikat penderitaan dan jalan untuk mengatasinya. Kebijaksanaan juga berperan sebagai kompas dalam mengambil keputusan, memungkinkan kita untuk melihat keterkaitan antara segala sesuatu di alam semesta. Konsep saling ketergantungan, yang dikenal sebagai Paticcasamuppada, mengajarkan bahwa tidak ada fenomena yang berdiri sendiri. Dengan menyadari hubungan ini, kita menjadi lebih bijak dalam setiap tindakan, menyadari dampak yang mungkin timbul dan memilih jalan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebuah perumpamaan yang sering digunakan dalam ajaran Buddha menggambarkan kebijaksanaan sebagai cermin yang jernih. Bayangkan sebuah cermin yang bersih dan bebas dari noda. Ketika kita menatapnya, pantulan yang muncul mencerminkan kenyataan tanpa distorsi. Begitu pula dengan pikiran yang telah dibersihkan melalui latihan spiritual, di mana kebijaksanaan memungkinkan kita melihat keadaan dunia dan diri sendiri dengan jelas, tanpa terjebak oleh bayang-bayang ilusi dan emosi yang mengaburkan kebenaran. Melalui kebijaksanaan, kita diberdayakan untuk melepaskan diri dari penderitaan yang diakibatkan oleh kelekatan dan kebodohan. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa dengan memahami sifat sejati dari segala fenomena, kita dapat mengatasi kekangan batin yang selama ini membelenggu. Kebijaksanaan membuka jalan bagi pembebasan, memungkinkan kita meraih kedamaian batin yang abadi dan hidup dengan kesadaran yang mendalam, menyatu dengan kebenaran universal. Akhirnya, kebijaksanaan bukanlah tujuan akhir semata, melainkan perjalanan berkelanjutan yang selalu mengajak kita untuk belajar dan bertumbuh. Dalam setiap langkah kehidupan, kebijaksanaan mengingatkan kita bahwa pencerahan sejati datang dari kemampuan untuk terus membuka hati dan pikiran terhadap pengalaman baru. Dengan menanamkan benih kebijaksanaan melalui praktik yang konsisten, kita tidak hanya menemukan kunci untuk mengatasi penderitaan, tetapi juga menciptakan harmoni dalam diri dan lingkungan, menjadikan hidup sebagai manifestasi nyata dari ajaran Buddha yang penuh makna dan cinta. Setiap manusia dilahirkan dengan benih Buddha yang telah tertanam dalam jiwa sejak awal kehidupan. Benih ini, meskipun tampak kecil dan tersembunyi, menyimpan potensi luar biasa untuk tumbuh menjadi pohon pencerahan yang rindang melalui pengalaman hidup dan pembelajaran yang mendalam.
Setiap tantangan, kegembiraan, dan kekecewaan adalah nutrisi yang membantu benih ini berkembang, mengajarkan kita nilai-nilai kasih, pengertian, dan kesadaran akan hakikat kehidupan. Dengan mengembangkan cinta kasih, simpati, kemurahan hati, kesabaran, moralitas, semangat, dan kebijaksanaan, kita tidak hanya merawat benih Buddha dalam diri kita, tetapi juga membuka jalan menuju pencerahan dan kedamaian batin yang sejati. Transformasi yang terjadi dalam diri kita mencerminkan bagaimana nilai-nilai luhur tersebut mampu menyinari setiap aspek kehidupan, memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Perjalanan spiritual ini mengajak kita untuk selalu merenung, belajar, dan berlatih. Sehingga setiap langkah kecil menjadi bagian dari perjalanan besar menuju kebahagiaan dan kesatuan yang hakiki. Mari kita terus menumbuhkan dan merawat benih-benih luhur dalam diri kita. Karena melalui setiap tindakan penuh kasih dan perhatian, kita turut menyebarkan kebaikan dan harapan bagi dunia yang penuh tantangan. Dengan hati yang terbuka dan semangat yang tak pernah padam, kita bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan pencerahan dalam diri mereka sendiri. Akhirnya, perjalanan ini adalah tentang menciptakan harmoni antara diri sendiri dan alam semesta, membawa cahaya dan kedamaian yang mampu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua makhluk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.